Singa, anjing, kucing, semua mamalia ini tidur dengan posisi nyaman. Tapi lain halnya dengan paus. Paus tidur seperti roti raksasa yang mengambang. Itulah yang tak sengaja dilihat seorang penyelam di Laut Karibia. 6 paus seolah berdiri tegak dengan ekor mengarah ke bawah pada kedalaman sekitar 20 meter di bawah permukaan. Para ilmuwan melihat itu saat paus sperma tidur, mereka diam dalam posisi ini selama 10-15 menit tidak bergerak ataupun bernapas. Tapi hewan ini hanya menghabiskan 7% waktunya untuk tidur, jauh lebih sedikit daripada mamalia lain. Biasanya, paus ini istirahat atau bersantai di air sambil perlahan berenang di samping hewan laut lain. Saat bergerak dan tidur sekaligus, paus ini sebenarnya sedang tidur siang. Hewan ini tak bisa menyelam terlalu dalam dan harus berada dekat ke permukaan. Hiu putih besar tidur dan berburu di kedalaman, dan paus tidak perlu mencemaskan itu saat tidur sebentar. Selain itu, semakin dalam air, semakin dingin suhunya. Dan paus butuh lingkungan hangat yang bisa membantu mereka menjaga suhu tubuh besar mereka. Saat sendirian, lumba-lumba memasuki fase tidur nyenyak. Itu biasanya terjadi pada malam hari dan hanya berlangsung selama beberapa jam. Saat tidur, hewan ini mengambang di permukaan. Ia mematikan separuh otaknya, kayak aku, bersama dengan mata yang berlawanan. Sisi lain otaknya berada pada level waspada yang rendah, terjaga dan siap untuk bereaksi jika ada tamu tak diundang mendekat. Bagian otak yang terjaga juga mengirimkan sinyal saat waktunya pergi ke permukaan untuk menghirup udara segar. Mamalia laut punya lubang sembur. Itu adalah lipatan kulit yang bisa dibuka dan ditutup kapanpun mereka mau. Manusia bernapas secara otomatis dan tubuh kita tahu apa yang perlu dilakukan saat tidur. Tapi paus dan lumba-lumba memiliki sistem pernapasan sadar. Artinya, mereka harus secara sadar pergi ke permukaan untuk mendapatkan udara. Dan satu bagian otak mereka harus selalu terjaga untuk memberi sinyal saat waktunya naik. Paus dan lumba-lumba bisa menahan napas jauh lebih lama dari hewan lain. Mereka juga punya toleransi karbon dioksida yang lebih tinggi dan bisa menghirup lebih banyak udara. Sel darah mereka juga menyimpan lebih banyak oksigen. Darah paus dan lumba-lumba hanya mengalir pada bagian tubuh yang benar-benar butuh oksigen. Jika paus hanya menggunakan otak, jantung, sirip, atau beberapa otot lain yang diperlukan untuk berenang pada saat itu, maka itulah bagian tubuh yang akan mendapatkan oksigen. Pencernaan dan fungsi lain nanti dulu. Laut bukanlah tempat untuk bersantai dan tidur tenang. Saat tidur, ikan mengurangi aktivitasnya. Metabolisme mereka melambat dan beberapa ikan mengambang di tempat yang sama. Yang lain mencari tempat lebih aman di antara batu karang atau di dalam lumpur. Di awal kehidupan, lumba-lumba belajar membuat siul unik yang membantu lumba-lumba lain dari kelompok mereka untuk mengenali satu sama lain. Artinya, siul spesifik ini adalah nama mereka dan lumba-lumba meresponnya. Kerang ternyata punya kaki loh, bentuknya kayak lidah besar yang terkadang nongol dari cangkangnya. Yap, itu sebenarnya kaki. Dan kaki itu cukup panjang dibandingkan panjang keseluruhan hewan itu. Kerang menggunakan anggota tubuh ini untuk mengubur dirinya di pasir. Paus biru adalah hewan terbesar yang masih hidup. Paus biru juga lebih besar dari kebanyakan dinosaurus terdahulu. Paus ini bisa tumbuh lebih dari 30 meter dan berbobot hampir 200 ton. Itu seberat 50 gajah dewasa. Lidah paus biru saja bisa berbobot lebih dari 1 gajah. Raksasa seperti itu jelas butuh makan banyak. Yap, 1,5 juta kalori dalam sekali suap. Jantung paus biru seukuran mobil kecil dan bobotnya 590 kg. Untuk mengalirkan darah ke tubuh raksasa itu, detak jantungnya sangat kuat sampai bisa terdengar dari jarak 3 km. Jantung paus hanya berdetak 8-10 kali per menit dan paus adalah salah satu makhluk paling berisik. Suara panggilannya bisa mencapai 180 desibel, itu sebising pesawat jet. Hampir 95% tubuh ubur-ubur terdiri dari air. Sebagai perbandingan, tubuh manusia 60%-nya air. Itu mungkin tak mengejutkan karena ubur-ubur tak punya jantung, darah, mata, atau otak. Sisa 5% tubuhnya adalah protein, otot, dan sel saraf. Ubur-ubur sudah ada di bumi sejak lebih dari 500 juta tahun. Berarti mereka lebih tua dari dinosaurus. Makhluk ini tidak banyak berubah. Ubur-ubur yang sekarang mirip dengan leluhurnya terdahulu. Makhluk-makhluk ini hidup di laut, tapi pada tahun 1991, lebih dari 2000 polip ubur-ubur dibawa ke ruang angkasa.
Para ilmuwan ingin melihat bagaimana reaksi ubur-ubur terhadap lingkungan tanpa gravitasi. Ubur-ubur ini bereproduksi dan menghasilkan 60.000 polip baru. Tapi sayangnya, mereka tak bisa berfungsi normal setelah kembali ke bumi. Satu spesies ubur-ubur bisa benar-benar hidup selamanya. Saat menua, makhluk ini pergi ke dasar laut untuk menjadi polip lagi. Lalu, polip itu berubah menjadi ubur-ubur baru dengan genetika yang sama. Hiu Greenland bisa hidup sampai 500 tahun. Hiu ini adalah hewan dengan masa hidup yang hampir terlama di antara hewan vertebrata. Paus sperma adalah makhluk ramah, mereka menghabiskan hidup bersama keluarga. Hewan-hewan ini saling mendukung dan punya teman dekat yang mereka ingat dengan baik, meski sudah lama nggak ketemu. Belut listrik punya mata kecil yang tak begitu efektif di lingkungan tanpa cahaya. Jadi, belut listrik lebih banyak bergantung pada organ listriknya. Organ itu terdiri dari 6.000 sel dan belut menggunakannya untuk memuat listrik mirip kayak baterai. Belut ini menggunakan listrik seperti kelelawar menggunakan radar atau kalau lumba-lumba, sonarnya. Seekor belut juga bisa menghasilkan cukup listrik untuk menyalakan satu panel bohlam. Ada ikan sumpit tropis kecil yang bisa belajar mengenali wajah manusia. Ikan ini memiliki kemampuan menarik, yaitu menyemburkan air dari mulutnya. Para peneliti menunjukkan dua wajah berbeda secara berdampingan ke ikan itu. Satu tak dikenal dan satunya dikenal. Ikan itu seharusnya menyemburkan air pada foto wajah yang dikenal. Jawaban benar ikan itu lebih dari 80%. Setiap tahun pada musim dingin, hiu putih besar yang hidup di sepanjang pesisir California menghilang. Mereka seperti berlibur selama 30-40 hari. Hewan-hewan ini pergi ke daerah antara Hawaii dan Meksiko dan mereka melakukannya untuk mencari mangsa, bersantai, atau nongkrong dengan teman-temannya dari wilayah lain. Tempat ini kini disebut Cafe Hiu Putih. Beberapa jenis hiu seperti mako, hiu paus, atau hiu putih bernapas dengan cara khusus. Mereka harus selalu berenang dan mereka juga harus bergerak cepat dan dengan mulut terbuka. Dengan begini, oksigen bisa masuk dan mencapai insang mereka. Spons laut termasuk hewan paling primitif. Mereka tidak bisa bergerak, tak punya mulut, mata, tulang, otak, jantung, paru-paru, atau organ lain. Namun mereka hidup. Oh iya, ada loh yang namanya unicorn laut. Itu adalah sebutan dari hewan narwhal. Tanduknya sebenarnya adalah gigi yang bisa tumbuh sampai 3 meter panjangnya. Manatee, juga dikenal sebagai lembu laut, adalah kerabat jauh gajah. Bobot mereka bisa mencapai 450 kg. Makhluk ini vegetarian dan harus makan sekitar 10% bobot total mereka dalam sehari. Wow, banyak banget ya. Dalam beberapa kasus, manatee berbagi wilayah dengan aligator. Tapi mereka cukup akur. Kamu bahkan bisa menemukan foto dari Florida saat aligator menumpang di punggung manatee. Ikan kodok punya sirip spesial yang membantu makhluk ini berjalan di pantai. Sirip itu sangat berguna di perairan dangkal. Pipefish hantu itu sulit dilihat, tapi begitu melihatnya, kamu akan sangat terkejut. Kepalanya mencakup 40% tubuhnya. Kepiting tak suka membuang waktu untuk formalitas seperti memasukkan makanan ke mulut. Itu sebabnya mereka mencicipi makanan dengan kaki mereka. Di sanalah indera pengecap mereka. Iguana laut adalah satu-satunya kadal di bumi yang suka menghabiskan waktu di laut, meskipun mereka biasanya hidup di darat. Hewan ini adalah herbivora yang mencari mangsa di perairan dangkal dan berenang seperti ular. Iguana menggunakan cakar panjang mereka untuk mencengkram dasar saat mereka harus makan. Penyu hijau bisa menyeberang lebih dari 12.250 km saat bermigrasi. Mereka berusaha mencari tempat sempurna untuk bertelur. Penguin bisa dibilang terbang saat berenang di bawah laut dan kecepatannya bisa mencapai 40 km per jam. Lebih dari 500 juta tahun lalu, ini aku baca sih, soalnya aku belum lahir waktu itu. Cacing laut dalam dan manusia punya leluhur yang sama. Jadi, kita masih berbagi 70% gen kita dengan makhluk ini, juga dengan bintang laut, cumi-cumi, dan gurita. Laut meliputi 70% bumi dan lebih dari 80%-nya belum dijelajahi. Ada lebih dari 1 juta spesies hidup di laut, tapi bukan hanya hewan, 3 juta kapal karam juga terbaring di dasar laut, menyembunyikan cerita misterius. Dan banyak kapal yang belum ditemukan.